mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Katolik Udia Mandira Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk mengikuti ujian semester mata kuliah mikrobiologi dasar dengan dosen pengasuh Hildegard Dismisa SPD MPD. Saya akan membahas di bab 5 tentang nutrisi mikroorganisme. Di dalam mikroorganisme itu ada 3. Yang pertama, peran nutrien bagi mikroorganisme. Yang kedua, pola nutrisi mikroorganisme. Yang ketiga, pengelompokan mikro berdasarkan zat gizi. Yang pertama itu peran nutrisi bagi mikroorganisme, yaitu peran utamanya nutrien adalah sumber energi, bahan pembagian sel, dan isotop elektron dalam proses bioenergi. Oleh bahan protein yang diperlukan yaitu terdiri dari air, sumber energi, sumber karbon, sumber aseptor elektron, sumber mineral, faktor pertumbuhan, dan nitrogen. Makhluk hidup menggunakan sumber nitrogen dalam bentuk padat dan cair. Dalam bentuk ini padat menggunakan sumber nitrogen, dalam bentuk padat golongkan tipe holozoid, sedangkan menggunakan nitrogen dalam bentuk cairan menggunakan tipe holofit. Pola nutrisi menggunakan mikroorganisme persyaratan untuk zat gizi yang bersifat khusus dan nutrisi dalam bentuk zat cair. Yang keduanya, pola nutrisi mikroorganisme itu ada 7. Yang pertama itu ada semua organisme hidup membutuhkan sumber energi. Yang kedua, semua organisme hidup membutuhkan karbon. Yang ketiga, semua organisme hidup membutuhkan nitrogen. Yang keempat itu semua organisme hidup membutuhkan belerang. Dan yang kelima itu semua organisme dipenuhi memerlukan senyawa organisme organik. Yang keenam itu semua organisme hidup membutuhkan beberapa unsur, yaitu ada logam, nutrium, ada karbon. Yang ke-6 itu semua menggunakan organisme yang hidup membutuhkan vitamin. Dan yang terakhir, semua organisme hidup membutuhkan air. Yang pertama itu manusia membutuhkan energi dalam tipe memang ada di mana saja, berbeda pada manusia kita menjadi maju agar bisa. Dan yang ketiga, pengelompokan mikroorganisme berdasarkan zat gizi. Berdasarkan semua energi dapat dibagi atas prototrof, merupakan organisme yang menggunakan cahaya sebagai energi, dan ototrof yang mendapatkan senyawa organik, sedangkan yang sebagai sumber energi menggunakan organisme berdasarkan sifat sumber karbon, yaitu organisme ototrof yang karbonnya utama untuk mempertumbuhkan. Heterotrof merupakan organisme yang tergantung pada sumber karbon organisme. Selanjutnya pada tabel
membagikan organisme berdasarkan kebutuhan terhadap zat gizi. Yang pertama itu ada tipe fototrof dan yang kedua itu kemotrof. Di tipe fototrof itu sumber energinya membutuhkan cahaya, sedangkan sifat sumber protein utama itu ada untuk pertumbuhan itu ada CO2. Dan yang kedua itu kemotrof itu bersifat sumber energi untuk pertumbuhan itu ada ini oksida senyawa organik, sifat sumber karbon utama untuk pertumbuhannya itu senyawa organik. Dan yang kedua itu kemotrof itu ada oksida senyawa organik, dan yang sifat sumber karbon utama untuk pertumbuhannya itu senyawa organik. Sekian dari saya.